Rasulullah pernah berkisah tentang seekor monyet yang mengikuti perjalanan pedagang curang. Kecurangannya adalah mencampur khamar yang akan dijualnya dengan air. Sang monyet pun seakan-akan mengerti jika pedagang yang dibuntutinya itu sudah berhasil memperoleh uang dari penjualan. Di saat si pedagang lengah, sang monyet dengan sigap merebut uangnya. Kemudian sebagian dihamburkan ke dalam lautan, sebagian lagi dihamburkan ke dalam kapal. Walhasil, uang si pedagang pun habis dihambur-hamburkan. Untungnya, yang dihamburkan di dalam kapal masih bisa terselamatkan. Sang monyet seolah-olah menginginkan uang pedagang hasil penjualan air harus kembali lagi ke air, sedangkan uang hasil penjualan khamar terjatuh dalam kapal hingga mudah kembali ke tangan pemiliknya. Kisah ini terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah yang artinya, Al-Kisah ada seorang pria yang berjualan khamar dalam kapal. Turut bersamanya seekor monyet, namun pedagang itu memiliki kebiasaan curang mencampurkan air ke dalam khamarnya. Suatu ketika, sang monyet mengambil kantong uangnya dan membawa kantong tersebut ke atas kapal lalu membukanya. Dari atas kapal itu, ia mulai mengambil 1 dinar dan melemparkannya ke kapal. Lalu mengambil 1 dinar lagi dan melemparkannya ke lautan, hingga uang itu terbagi 2. Hadis ini mengisyaratkan pasti hancurnya kekayaan dunia yang diperoleh orang-orang curang dari usaha yang curang. Ditunjukkan dalam hadis ini, si pedagang mencampurkan minuman khamar yang akan dijualnya dengan air, sehingga pembeli pun tidak tahu bahwa yang dibelinya adalah khamar yang bercampur air. Tak jarang segelintir pedagang sekarang juga berlaku curang, seperti mencampur barang bagus dengan barang busuk, mengganti barang mahal dengan barang murah, hingga akhirnya pembeli pun dikecewakan dan dirugikan. Mereka tak sadar cara curang yang dilakukannya sama dengan memakan harta orang lain secara batil. Mereka tidak berhak mengambil harta tersebut sehingga kelak akan diperhitungkan. Namun, tentu saja kisah ini terjadi di saat khamar masih boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan dalam syariat si pedagang. Bahkan pada awal periode dakwah Rasulullah di Madinah, khamar masih halal. Kemudian ia dicela sebelum diharamkan. Selanjutnya, khamar diharamkan menjelang waktu salat dan tidak diharamkan menjual belikannya. Terakhir, diharamkan secara total. Dengan kata lain, sebelum diharamkan, khamar masih boleh diperjualbelikan. Yang diharamkan adalah praktik curang atau penipuan, sehingga tindakan itu pun menuai balasan. Adapun pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini adalah, yang pertama, kita harus meninggalkan tindakan curang dan merugikan orang lain, baik dalam berdagang maupun dalam bekerja. Yang kedua, tindakan curang dan merugikan kelak akan menuai balasan. Yang ketiga, begitupun harta yang diperoleh dengan jalan curang menjadi tidak berkah, suatu saat akan hancur, bahkan mengundang malapetaka. Yang keempat, Allah berkuasa menciptakan monyet yang tingkahnya kadang unik dan mengemaskan. Yang kelima, pada umat-umat terdahulu dan awal umat Rasulullah, khamar masih halal dan boleh diperjualbelikan. Yang keenam, sejak umat terdahulu, perbuatan curang dan merugikan sudah dilarang, bahkan ditunjukkan langsung akibatnya. Wallahu a'lam. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat kisah yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.